Selamat sore Sobat JKN. Halo Sobat JKN dimanapun berada. Kembali lagi Di live kita sore hari ini dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Oh iya Sobat, sebagaimana yang telah diinformasikan ya Mil, sebelumnya jam 3 sore ini kita akan live sekaligus sharing-sharing sama teman-teman semua terkait program JKN. Namun sebelum itu kita nunggu-nunggu partisipan dulu ya Mila ya. kita sapa-sapa dulu. Halo Kak Ara. Halo Kak Ara. Makasih udah join. Boleh nih Sobat dibantu juga share ke teman-temannya mungkin atau keluarganya untuk join juga di live kita sore hari ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan lagi saya Mesa Fedia Wirka dan rekan saya Mila Maulina dari BPJS Kesehatan Cabang Sabang Solo. Halo, selamat sore Sobat JKN yang udah gabung. Boleh dibantu share juga ke teman-temannya. Halo, ini udah ada bergabung Kakak JJ. Oh iya Mila, di live kita sore hari ini kita juga ada stiker di pojok atas live kita. Yes. Ini stiker apa aja nih Mil? Di sini ada informasi Mobile JKN, Care Center 165, dan satu lagi ada Pandawa. Nah ini semua adalah kanal layanan online-nya BPJS Kesehatan. Ada Mobile JKN, ada WhatsApp Pandawa Sobat di nomor 08 11 8 165 165. Dan Care Center 165. Oke, jadi sekarang udah makin mudah. Kita nggak cuman layanan ke kantor BPJS Kesehatan, tapi kita juga ada layanan non tatap mukanya ya Mil ya. Ya. Oke, mungkin itu dulu perkenalan singkat dari kita sebelum kita nanti akan ulik-ulik lebih detail lagi bersama rekan kita tentunya. Oh ya Sobat JKN, kita nggak cuman berdua aja. Sore hari ini kita juga kedatangan salah satu narsum kita, yaitu ada Kakak Bifda Syahira. Yeay, welcome. Silakan di tempat kosong ini. Halo Sobat JKN. Ya, boleh dikenalan dulu sama Kak Bifda ya Kak ya. Halo Sobat JKN, kenalin aku Bifda dari bagian keuangan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo. Halo Kak Bifda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mila kabarnya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Semangat ya semuanya ya. Semangat. Oke, kita udah nggak sabar nih jawabin pertanyaan dari Sobat JKN semua. Oh iya, sebagaimana tema kita pada hari ini apa Mila? Ubah data. Oke, jadi intinya pada sesi kali ini kita nggak cuman sharing satu arah juga, tapi sekalian jadi apa ya, mau jawabin juga pertanyaan-pertanyaan atau kalau ada keraguan dari Sobat JKN semua, nanti boleh langsung disampaikan aja di kolom chat kita. Insya Allah nanti kita akan jawabin satu-satu ya teman-teman ya. Iya, jadi tema kita hari ini apa Mila? Cara ubah data dan reaktivasi status kepesertaan JKN. Kami simak, kami jawab, kami bantu. Oke, wow luar biasa. Makasih untuk Sobat JKN yang udah join pada sore hari ini. Boleh ini sambil tap-tap layar kali ya, biar seru ya. Sambil bertanya juga. Ya. Nih, Kak mau pertanyaan tanya, kata Kak Ulan. Kak Ulan di JKN kenapa Kak bisa nambah peserta ya? Terdaftarnya hanya satu nama aja. Oh iya. Oke, kita keep dulu untuk pertanyaannya. Sembari masih menunggu Sobat JKN. Oke. Ya Sobat, kami masih menunggu partisipan kita sore hari ini. Oh iya, ngomongin tentang BPJS Kesehatan Cabang Solo. Jadi kita ini lumayan luas ya teman-teman ya untuk wilayah kerjanya. Dari mana aja Mel? Ada di Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawalunto, Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya.
Iya, cukup luas untuk wilayah dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Oke, karena kita sekarang di TikTok, pasti yang gabung, saya yakin nih nggak akan dari wilayah KC Solo aja ya. Iya. Oke, boleh nih teman-teman, kalau sekiranya ada pertanyaan nanti langsung aja diketik di kolom chat kita. Baik. Iya. Pokok bahasan kita pada hari ini sebenarnya spesifiknya itu tentang bagaimana sih cara peserta untuk melakukan perubahan data atau reaktivasi pesertaannya atau pendaftaran yang berhubungan dengan proses administrasi ya Bibda ya. Ya, ngomongin tentang pelayanan administrasinya BPJS Kesehatan, mungkin di sore hari ini kita fokusnya tidak hanya pelayanan tatap muka, tapi kita juga akan share ke teman-teman saat ini sudah semakin dipermudah dengan adanya layanan non tatap muka. Itu tadi dari aplikasi Mobil JKN, Pandawa, dan juga Care Center 165. Oke, Bifda, mungkin sedikit gambarannya Bif, yang apa sih yang dimaksud dengan aplikasi Mobil JKN itu? Jadi aplikasi Mobil JKN, kanal aplikasi BPJS Kesehatan non tatap muka itu bisa kita akses secara online. Caranya cukup gampang, Sobat JKN bisa di-download di Play Store maupun App Store di mobilnya masing-masing. Nah, di aplikasi Mobil JKN ini tersedia berbagai fitur yang dapat mempermudah Sobat JKN untuk akses layanan administrasi non tatap muka BPJS Kesehatan. Contohnya bisa dengan menambahkan peserta baru, perubahan vaskes, cek iuran, cek jenis kepesertaan dan lain sebagainya. Itu bisa Sobat JKN akses dengan satu kanal dengan BPJS Mobil JKN BPJS Kesehatan. Oke, itu ada banyak sekali fitur-fitur pendukungnya ya Bib ya, yang biasanya kita bisa akses di kantor, ketemu sama petugas BPJS Kesehatan, tapi sekarang kita bisa akses secara mandiri dari rumah aja nih Amil ya. Melalui genggaman aja. Iya, melalui genggaman aja. Jadi udah semakin dipermudah sebenarnya Sobat. Termasuk untuk perubahan data peserta ya Bib. Ya itu tadi yang disampaikan Bifda, penambahan anggota keluarga Baru, perubahan vaskes, ambil antrian online juga bisa di sana. Iya. Kalau perpindahan kelas rawat bisa nggak ya? Beb? Bisa. Itu ada menunya nanti Kak. Uh-huh. Di perubahan data peserta itu bisa kita perubahan data pesertanya, penambahan baru, atau nanti perubahan vaskesnya, atau perubahan kelas juga bisa diajukan di sana. Atau kalau Sobat JKN masih bingung, bisa juga akses melalui layanan Pandawa di 0811 8 165 165. Oke. Selanjutnya Bib, apalagi nih yang menjadi fitur-fitur andalannya peserta JKN selain fitur ubah data tadi? Oh iya Sobat, untuk mobil JKN bisa kita download dengan mudah melalui App Store dan Play Store juga. Fitur di mobil JKN. Iya. Nah, untuk fitur di mobil JKN itu sendiri, Sobat JKN itu cukup lengkap ya. Kita bisa akses informasi tentang program JKN-nya, informasi tentang riwayat pelayanan. Kita bisa ambil antrian online di sana. Juga misalnya Sobat JKN ada tunggakan, itu bisa kita ajukan program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi bagi Sobat JKN yang nih masih memiliki tunggakan, itu bisa dicicil ya Sobat JKN untuk tunggakannya di menu rehab di aplikasi Mobil JKN. Untuk layanan administrasi, kita juga bisa menambahkan peserta. Di sana juga bisa dilakukan perubahan data peserta. Kemudian untuk cek jenis kepesertaan kita, itu ada di info peserta, dan informasi riwayat iuran maupun riwayat pembayaran. Oke, Bifda, ini sebenarnya juga banyak juga sering juga ditanyakan oleh peserta ketika ke kantor. Bisa nggak Kak Bifda, misalnya nih kita kan udah punya akun mobil JKN, bisa nggak kita mengecek data kepesertaan anggota keluarga kita? Bisa.
Iya, berarti bisa ya sobat ya. Asalkan dengan satu segmen yang sama. Satu segmen yang sama. Oke, berarti tetap Jadi satu kakak dengan segmen segmen kepesertaan yang sama itu kita bisa cek di aplikasi mobile JKN, nanti akan tampil di menu informasi peserta. Nanti ada Informasi. yang sama segmennya nanti akan muncul semua anggota keluarga. Oke, udah gampang banget. Berarti minimal satu orang di keluarga itu punya akun mobile JKN ya, untuk mempermudah. Oh ya, by the way kita sekarang udah nggak ada cetak kartu fisik lagi ya teman-teman Betul. ya. Jadi untuk berobat kita bisa pakai identitas apa Mila? Bisa pakai KTP maupun KK. Oke, jadi sekarang kan datanya sudah connect dengan data di Dukcapil nih teman-teman. Jadi identitas peserta JKN bisa diceknya lewat nomor NIK aja, dari KTP atau lewat KK gitu. Oke, sedikit gambaran dulu tentang aplikasi mobile JKN. Barangkali kita langsung jawabin pertanyaan aja ya teman-teman ya. Kayaknya ini udah antusias dari Sobat JKN, udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah nanti kita jawabin satu-satu. Makasih untuk sobat yang udah join. Wih, ada rame nih. Udah ramai dan ramai juga yang bertanya ini. Iya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Untuk pertanyaan siapa, Mila? pertama tadi dari Kak Ulan ya, Kak Ulan Make Up. Kak mau tanya, di JKN kenapa nggak bisa nambah peserta ya? Terdaftarnya hanya satu nama aja di aplikasi JKN-nya katanya. Nah seperti yang dibilang tadi, itu karena kita bisa dibeli satu aplikasi mobile JKN bisa melihat data anggota keluarga yang lain kalau satu kakak dan satu segmen yang sama. Oh iya. Untuk kaulan itu bisa dicek di info peserta melalui nomor kartu keluarga Kak. Bisa dicari by nomor kartu keluarga. Misalnya ada segmen yang berbeda, itu berbeda juga mobile JKN-nya Kak. Jadi kalau misalnya hanya terdaftar satu nama, kemungkinan itu beda segmen ya Kak. Ya. Bisa Kakak pastikan lagi di informasi data pesertanya, cek by nomor kakak itu terdaftarnya di segmen apa saja. Itu ya Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kakak Ulan. Kakak Soklin, pemutihan kapan Kak? Pemutihan apa? Kakak maksudnya Kak? Pemutihan. Oke, lanjut pemutihan. ini. Oke, mungkin Oke. bisa dilanjutkan Ya. juga. Ini lanjut dari pemilik akun Senku. Ya. Mbak, kalau pindah Vaskes buat sekeluarga lewat Pandawa harus kepala keluarga atau gimana Mbak? Nggak harus kepala keluarga ya Sobat JKN. Untuk perubahan Vaskes itu bisa kita ajukan di Pandawa. Itu melalui nomor JKN keluarga yang terdaftar, tidak harus yang kepala keluarganya. Boleh siapa saja yang dalam satu kakak tersebut. Oh iya, berarti Bifda untuk Vaskes ini misalnya nih aku terdaftar 5 orang di keluarga, terus masing-masingnya ya pengen terdaftar di Vaskes yang berbeda, itu boleh? Boleh Kak. Di luar kota pun boleh berarti ya Bifda ya. Nah gitu ya Sobat JKN ya, jadi untuk Vaskes ini bisa untuk khususnya peserta mandiri ya Bif, ini bisa terdaftar di Vaskes seluruh Indonesia selagi itu masih Iya. mitranya BPJS Kesehatan. Nah Kak Mesa nyambung nih sama pertanyaan kakak Papua Original Band. BPJS asalnya dari Papua. Sekarang saya sudah pindah ke Jakarta, bisa nggak dipakai BPJS-nya? Oh iya, gimana? Oh iya, sebelumnya kakak siapa tadi? Kakak Papua. Kakak Papua. Kakak Papua terdaftarnya di segmen apa kakak? Kalau seandainya mandiri, tadi udah dijelasin Bifda, bisa Vaskesnya itu dipilih di seluruh Indonesia, Vaskes tingkat satunya, selagi itu masih mitranya BPJS Kesehatan. Nah lain lagi ya Bif ya, kalau pesertanya terdaftar di segmen penerima bantuan iuran nih, yang dapat dari pemerintah daerahnya. Kalau yang seperti itu gimana Bu? Kalau yang seperti itu, kalau misalnya kita penerima bantuan iuran yang dari pemerintah daerah, itu tidak bisa pindah Vaskes. Kita harus terdaftar di Vaskes yang ditanggung oleh pemerintah tersebut. Misalnya penerima bantuan iuran dari Papua. Jadi Sobat JKN harus terdaftar di Vaskes yang ada di Papua juga. Tapi kalau Sobat JKN tidak sebagai peserta penerima bantuan iuran, itu peserta mandiri bisa diajukan perpindahan Vaskesnya dimanapun di seluruh Indonesia yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Oke, itu untuk peserta
PBI. Terus ada lagi nih Bib, BPJS kesehatannya, iya Bib ya. Bib panggilan saya namanya. Ya jadi Bib, biar enak ya Bib aja ya. Kakak Bib deh. Tadi kan itu untuk peserta mandiri, terus PBI, terus satu lagi juga ada PPU ya Bib ya. PPU. Yang BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan atau badan usaha. Bisa ini Pekerja. BPJS pekerja ya. Nah kalau ini Faskesnya gimana Bib? Kalau untuk Faskes di PPU itu bisa pilih sesuai Faskes yang kita mau di daerah tersebut, di tempat kita bekerja. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari kakak Papua. Oke, lanjut. Kita mau jawab pertanyaan dari Kak, kok BPJS ku keluarga tiba-tiba mati ya? Dari kakak Ajo, kakak Ajowan. Mana Kak? Oh iya, kalau untuk Kak, ini untuk BPJS ku sekeluarga tiba-tiba mati. Untuk segmennya itu Kakak Ajo itu segmen apa? Kalau misalnya segmen mandiri kemungkinan itu non aktif karena premi Bapak mungkin ada terlupa pembayaran iuran sebelumnya. Nah kalau misalnya untuk PBI atau penerima bantuan iuran itu Bapak bisa cek terlebih dahulu di informasi data pesertanya segmennya apa. Jadi kita bisa pastikan itu non aktifnya karena apa. Itu ya Kakak. Oke, gitu ya Kak Ajo. Selanjutnya dari kakak Nelia Anggraini. Kak, kalau mau ganti nomor handphone sama email gimana ya? Oke, Sobat JKN, kalau misalnya mau ganti nomor telepon dan email, itu bisa dengan sangat mudah melalui aplikasi mobile JKN, melalui fitur ubah data peserta. Atau bisa juga melalui WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Jadi sebenarnya untuk ganti nomor handphone atau ubah data ini nggak perlu repot-repot lagi sobat, bisa diakses secara mandiri lewat mobile JKN atau lewat WA Pandawa. Kak, kalau dari kakak Arti 03, Kak BPJS non aktif nggak ada tunggakan, apa bisa diaktifkan kembali ke BPJS gratis? Oh, kakaknya sebelumnya penerima bantuan iuran. Kalau misalnya sekarang non aktif itu bisa diaktifkan kembali Kak ke dinas sosial. Nanti akan di apa namanya itu? Diberikan surat. Diberikan surat rekomendasi kalau misalnya kakak masih layak sebagai penerima bantuan iuran, maka Dinsos akan memberikan surat rekomendasi dan kami dari BPJS bisa mengalihkan kembali Kak untuk pengaktifan kartunya kembali ke peserta penerima bantuan. Namun jika misalnya saat sekarang menurut dinas sosial kakak tidak layak lagi untuk menerima bantuan, maka bisa dialihkan Kak untuk pengaktifan kartunya melalui BPJS secara mandiri. Oke, gitu ya Kakak Arti. Jadi untuk reaktivasi peserta penerima bantuan iuran ini memang itu adalah wewenang dari Pemda setempat ya Bib ya. Jadi kita hanya bantu mendaftarkan kalau sekiranya peserta ini dapat rekomendasi dari Pemdanya. Boleh nih Kak, biasanya nanti dikasih berupa surat ya Bib. Nah, itu bisa dibawa ke kantor BPJS Kesehatan dan kita bantu reaktivasi di sini. Oke, Kak Artinya dari mana nih? Boleh. Oke, selanjutnya dari Kakak Areta Kanzanugraha Elzio. Terlalu fokus ya. Elzio. Ini deh pertanyaannya dari ini. Kak Doni Puspita Dewi. BPJS pemerintah kalau ganti mandiri bayar berapa gitu ya Kak? Mungkin kakaknya sebelumnya BPJS pemerintah nih, terus mau pindah ke mandiri. Itu bayarnya berapa Kak? Kalau misalnya BPJS pemerintah sebelumnya yang dapat bantuan iuran itu iurannya kan udah gratis sebelumnya. Itu kita cek dulu Kak untuk perubahan ke mandiri. Kalau misalnya masih ada tunggakan itu bisa dibayarkan terlebih dahulu Kak, baru kita alihkan ke BPJS mandiri. Nah untuk bayarnya ini sesuai segmen yang sesuai kelas yang kakak pilih. Kalau misalnya kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 35.000 per bulannya. Itu ya Kak. Kak Doni tadi. Oke. Iya, selanjutnya Kak Rosella. Kak, KTP ku barusan
tak pindah alamat rumah sama KIS PBI gak sama alamatnya, apa masih bisa digunakan? Nah ini berarti KTP, alamat di KTP tidak sama ya Kak dengan alamat yang ada di kepesertaan Ya, karena PBI-nya. KTP-nya itu pindah alamat. Jadi bisa kita buat pindah alamat melalui aplikasi Mobile JKN. Ya, di menu ubah data Kak sama Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Ya. Jadi Selagi untuk masih di kabupaten yang sama itu masih bisa digunakan Kak untuk BPJS-nya. Tapi kalau udah beda kabupaten kota itu udah nggak ditanggung lagi Kak oleh pemerintah daerahnya yang gratis. Jadi harus sesuai Kak, sesuai dengan pemerintah yang membayar Kak. iya. Oke, makasih Kak Rosella. Selanjutnya Kak Coklat, Kak tolong jawab. Iya, nih Kak Coklatnya mau bertanya apa nih? Insya Allah kita jawabin. Oke, makasih banyak untuk Sobat JKN yang udah bergabung di live kita sore hari ini. Mau interupsi dulu ya, sorry ya Bib ya, Mila ya. Oh iya, di live kita sore hari ini sedikit berbeda dengan live-live sebelumnya nih Sobat. Karena sekarang kita sudah ada fitur formulir berwarna kuning. Nah ini jangan sampai salah, bukan keranjang kuning ya. Formulir Sini kuning. nih letaknya nih. Iya, kalau Di bawah ya, Sobat Kak. JKN nonton live kita sekarang di sebelah kolom chat kita ini ada formulir berwarna kuning. Jika sekiranya peserta JKN atau Sobat JKN yang join saat ini butuh bantuan untuk mendaftar baru ataupun reaktivasi kepesertaannya, bisa langsung diakses aja formulir kuning yang ada di sebelah kolom chat kita. Ya, betul. Dan nanti dibantu isikan datanya dan nomor handphone aktifnya. Nanti secepatnya akan dihubungi oleh petugas BPJS Kesehatan khusus untuk peserta yang ingin mendaftar baru atau reaktivasi kepesertaannya. Jadi semakin dipermudah, nanti dari petugas kita akan bantu menghubungi kembali Sobat JKN semua gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari siapa lagi? Mila? Aulia, Kak, kalau bikin akun mobil JKN sekarang masuknya ke SMS ya, bukan ke WA lagi. Jadi harus ada pulsa. Oh ya, ini bikin akun berarti kode OTP nih maksudnya ya, Bib ya. Kalau untuk kode OTP sesuai dengan nomor HP yang sudah didaftarkan ya Kak, nanti akan masuk ke SMS-nya. Nah untuk kode OTP ini pastikan kakaknya punya pulsa standby minimal 5.000. Jadi untuk memudahkan nanti Kak untuk kode OTP-nya masuk ke nomor HP-nya. Iya, berarti untuk biar masuk kode OTP berarti harus ada pulsa ya, Bib ya, di Ke SMS Kak. nomor yang aktif. Oke. Sekarang ke SMS. Oh iya, atau masuknya email. ke SMS. Iya benar, berarti Kak Aulia masuknya lewat SMS. Selanjutnya Kak Dewi, Kak BPJS ku dinonaktifkan, masih bisakah diaktifkan kembali? Tergantung Kak, ini nonaktifnya karena apa dulu? Misalnya kayak tadi Bibda bilang, kalau mandiri berarti nonaktif itu karena adanya premi ya Mil ya. Nah kalau PPU berarti sudah tidak ditanggung oleh perusahaan atau badan usahanya kakak. Atau dari segmen PBI berarti Pemdanya mungkin yang sudah memutus ya barangkali ya Bib ya. Jadi perlu kita cek lebih lanjut Kak, ini nonaktifnya karena apa. Selanjutnya Kak Anggita, bisa ditarik gak Kak uangnya? Uang iuran maksudnya gitu ya Kak ya? Gimana nih Mila? Kak Bifda? Iya. Jadi untuk iuran BPJS ini kita konsepnya tuh dengan gotong royong semua tertolong. Jadi tidak bisa ditarik ya Kak untuk iuran yang dibayarkan karena mungkin bisa jadi alhamdulillah kita sehat nih sekarang, kita tetap membayar iuran tiap bulan dan iuran kita itu membantu saudara-saudara kita yang lagi sakit dan membutuhkan. Nah suatu saat kalau di saat qadarullah kita sakit nih, orang peserta lain juga nih yang sehat yang membantu kita. Iya. Jadi kita sistemnya di sini asuransi kesehatan. Ya. Jadi iuran tiap bulan yang kita bayarkan itu dimanfaatkan untuk saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan pelayanan kesehatan tentunya. Iya. Itu ya Mila ya. Karena prinsip dengan gotong royong semua tertolong. Oke, selanjutnya Kakak Coklat, Kak klaim cara klaim JKN kalau nggak ada buku nikah atau akta nikah gimana, dan arsip di KUA sudah
tidak ada nikahnya. Terus 60. Gimana? Kalau nggak ada buku nikah atau akta nikah gimana? Klaim JKN ini maksudnya gimana ya Kak? Kalau untuk pendaftaran mungkin kita luruskan, mungkin maksud Kak Coklatnya mau daftar BPJS baru ya. Karena kalau untuk pendaftaran kita kan rujukannya data dari kakak, kakak yang paling update dari Disduk Capil. Jadi kita mengeceknya itu lewat nomor nih Kak. Kalau sekiranya data kakak sudah update, nanti akan connect langsung data BPJS-nya dengan data di Disduk Capil gitu. Oke, tahun 90 sudah. Oke. Itu udah tuh. Iya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini udah. Ya, sabar ya teman-teman ya. kita mau mana nih yang duluan BPJS-ku dinonaktifkan masih bisa Beberapa pertanyaan teman-teman yang sama udah terjawab ya. Ini udah tadi ya. Ian Binilang, Kak mau tanya kalau pengurusan BPJS ke Sulawesi tapi berpendudukan di Maluku, apa harus pengurusan lagi? Pengurusan maksudnya Mungkin tadinya BPJS tadi terdaftarnya di Sulawesi, ya, tapi berpendudukan di Maluku. Oh ya nggak apa-apa kakak, kalau seandainya kakak sekarang domisilinya di Maluku, untuk Domisilinya di Sulawesi kayak Kak. tapi berpendudukan di Maluku. KTP-nya Maluku. Iya, KTP-nya di Maluku. Kakak sekarang domisilinya di Sulawesi. Nggak apa-apa banget kak. Di luar segmen penerima bantuan iuran yang dari Pemda, itu bisa Vaskesnya diakses seluruh Indonesia. Maksudnya nanti kakak pilih aja ya perubahan data di mana mau perubahan data Vaskesnya Kak Ien, nanti kakak tinggal pilih Vaskes mana yang mau kakak daftar gitu. Selanjutnya mana nih kakak Agus ya? Mana? Oh iya. Mana? Ke atas atau ke bawah? Enggak, ke bawah. Oke, kita jawab pertanyaan lagi dari Sobat JKN. Kakak Ita Devia, bisa gak BPJS Mandiri dinonaktifkan sendiri? Maksudnya mau berhenti. Gimana nih? Bifda mungkin yang mau jawab. Izin ya Kak menjawab sebelumnya. Untuk BPJS Mandiri itu kita tidak bisa dinonaktifkan ya Kak, karena berlaku seumur hidup sesuai dengan peraturan pemerintah. Setiap warga negara Indonesia itu wajib terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, program JKN BPJS Kesehatan. Jadi seluruh WNI nih itu harus terdaftar Kak dalam program JKN, tidak bisa dinonaktifkan ya Kak. Ya. Kecuali mohon maaf peserta meninggal dunia Itu nonaktif atau peserta pindah ke warga luar negeri. negaraan. Gitu. Oke, mungkin semoga menjawab pertanyaan dari kakak. Oke, bisa gak BPJS Mandiri beralih ke pemerintah? Kak, bisa gak BPJS Mandiri beralih ke BPJS pemerintah? Oh ya Kak, kami informasikan lagi, tadi sudah disampaikan kalau untuk segmen peserta penerima bantuan iuran pemerintah itu pendaftarannya melalui dinas sosial setempat ya, Bifda, Kak Mila ya. Berarti nanti bisa kakak laporkan ke dinas sosial. Kakak Nining Kusmawati, tapi karyawan aku udah keluar kerjanya, kok gak bisa dinonaktifkan? Kakak Nining, sebenarnya ada pertanyaan sebelumnya ya. Kak Nining, oh iya, mungkin boleh diulangi Kak Nining Ya, ulang lagi pertanyaannya. Terpotong kayak Kak, tapi kemarin mau rawat inap ke RS, tapi katanya BPJS tidak bisa karena masih berpendudukan di tempat lain. Oh, mau rawat
inap ke RS, tapi katanya BPJS tidak bisa karena mau berpendudukan di tempat lain. Berarti kayak gitu. Sebelumnya ada penerima bantuan iuran nggak? Oh iya, mungkin dibantu Kak Ien untuk diperjelas lagi status kakaknya saat ini. Kalau penerima bantuan iuran, Itu emang bisa. berarti untuk Vaskesnya memang di lingkup puskesmas ya Bebda ya, puskesmas di Pemda tempat kakak terdaftar begitu. Kalau memang seandainya nanti ketika datang di Vaskes perlu penanganan atau tindakan medis lanjutan ya Bib ya, jadi nanti akan diberikan rujukan oleh Vaskes tingkat satunya kakak ke rumah sakit. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya gimana cara pindah BPJS Aceh ke Jawa Barat. Dari panggil aja Kak Amoy. Oh ya Kak Amoy. Gimana nih Kak Amoynya sekarang? Ya gimana cara pindah pindah BPJS Aceh ke Jawa Barat? Oh iya bisa banget Kakak kalau untuk pindah Vaskes tadi ya. Pindah Vaskes dari Vaskesnya misalnya terdaftar di Aceh saat ini mau pindah Vaskes ke yang ada di Jawa Barat, itu bisa banget ya Kak. Bisa ajukan di perubahan data peserta di Mobile JKN. Oke. Oh ya, izin kami informasikan lagi ya Bifda dan Mila. Di live kita sore hari ini kita sudah ada formulir kuning yang bisa sobat lihat di sebelah kolom chat kita. Itu adalah formulir bagi peserta yang ingin melakukan pendaftaran baru atau reaktivasi kepesertaannya. Jadi sobat jika terkendala tentang reaktivasi kepesertaannya, boleh diisikan data melalui formulir tersebut dan nomor handphone aktifnya. Insya Allah nanti beberapa hari berikutnya akan dihubungi langsung oleh petugas BPJS Kesehatan membantu proses reaktivasi atau pendaftarannya. Luar biasa, makin rame ini Mila, Bifda. Makin semangat ya. Mudah-mudahan Sobat sehat JKN. selalu untuk sobat JKN yang udah gabung di live kita sore hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan aja di kolom chat kita. Oke, dari siapa lagi pertanyaannya? Selanjutnya pertanyaan dari kakak Mayang Sari. Kalau kerja guru P3K aktif semua nggak di dalam satu KK? Jadi si kakaknya mungkin guru P3K nih kak sekarang, bisa nggak aktif seluruh satu kakaknya gitu BPJS-nya? Oh, gimana tuh Kak Bifda? Iya. Oke. Sekarang kakaknya di segmen P3K. Terlebih sebelumnya apakah sudah didaftarkan Kak oleh bendaharanya ke BPJS Kesehatan itu tanggungan P3K? Jika sudah itu bisa masuk Kak dalam satu kakak, itu suami dan anak ke-1, anak kedua dan anak ketiga itu bisa masuk dalam satu kakak Kak. Tanggungan di P3K kakaknya. Namun untuk anak keempat dan keluarga tambahan lainnya itu tidak bisa ya Kak, karena untuk satu kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh P3K itu ada suami dan 3 orang anak. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari kakak siapa tadi? Kakak Mayang Sari. Kak Maya Sari. Oke, selanjutnya ngomongin tentang peserta mandiri atau kita kenal sebagai peserta PBPU nih teman-teman. Saat ini untuk sistem pembayaran iuran JKN itu sudah semakin dipermudah ya sobat ya, karena banyak sekali kanal-kanal pembayaran iurannya JKN, bisa melalui bank pemerintah, bank daerah, bank swasta, e-commerce, terus juga melalui minimarket yang ada di di sekitar tempat tinggal kita. Nah, untuk sistem pembayaran sekarang, kalau kan yang paling rentan ini kan kelupaan ya, membayar iuran. Jadi lama-kelamaan bisa menumpuk gitu ya karena kelupaan. Non-aktif. Jadi ada nggak tips dari kakak-kakak manis ini gimana sih caranya supaya peserta JKN itu minim kelupaan gitu bayar iuran JKN-nya? Oke, bagi sobat JKN agar tidak kelupaan nih membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya,
BPJS Kesehatan menyediakan program auto debit iuran JKN. Jadi setiap bulan iuran teman-teman akan langsung di debit dari rekeningnya, sehingga tidak akan kelupaan lagi dan tidak akan nonaktif karena menunggak lagi. Jadi bagi sobat JKN yang takut nih bulan besok lupa bayar iuran BPJS Kesehatan, bisa banget nih sobat JKN untuk daftar program auto debit. Itu bisa melalui perbankan maupun e-commerce sudah bisa didaftarkan program auto debitnya. Nanti misalnya udah ada saldo di awal bulan, nanti akan dipotong untuk iuran BPJS Kesehatan. Jadi nggak lupa lagi nih Kak iurannya. Nah, bagaimana untuk sobat JKN yang udah terlanjur lupa dan terlanjur punya tunggakan yang banyak, apa nih Kak solusinya? Iya. Yang pastinya kita kembali lagi ya membuka aplikasi Mobile JKN. Nah, di sana ada fitur nih yang namanya rehab. Yes. Nah, Mila, Bifda, ini rehab bukan sembarang rehab. Rehab, iya, jangan sampai salah. Ini bukan rehabilitasi. Jangan sampai salah sobat. Jadi BPJS Kesehatan sendiri juga punya rehab nih sobat. Bisa dicek lewat aplikasi Mobile JKN. Nah, rehab ini fungsinya untuk apa, Bifda? Rehab itu dulu nih Kak, jelaskan. Rehab itu apa sih Kak? Oh iya, oke deh. Salah paham Kak. Oke deh. Rehab itu adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Jadi rehab ini adalah program dari BPJS Kesehatan, semacam proses sistem pembayaran bagi peserta JKN, khususnya peserta mandiri atau PBPU yang memiliki tunggakan iuran. Dan untuk pembayaran iuran atau tunggakannya itu bisa dilakukan melalui program cicilan, melalui rehab gitu. Nah, rehab ini sendiri mungkin lebih detailnya kita serahkan kepada Ibu Keuangan BPJS Cabang Solo. Bifda, gimana nih Bib sistem rehab ini Bib? Oke. Untuk program rehab sobat JKN itu bagi sobat JKN yang memiliki tunggakan, sekarang kan non aktif tuh kartunya. Misalnya terdaftar di segmen mandiri itu sekarang udah dengan mudah untuk pelunasan tunggakannya sobat JKN dengan cara ikut program rehab rencana pembayaran bertahap, di mana sobat JKN yang memiliki tunggakan 4 sampai 24 bulan itu bisa dicicil tunggakannya. Maksimal itu untuk yang segmen mandiri bisa 12 kali cicil. Oh iya, gitu ya sobat ya. Nah, untuk pendaftarannya juga mudah kok. Sobat JKN bisa akses di aplikasi Mobile JKN melalui menu rehab. Bisa sobat JKN daftarkan untuk program rehabnya di sana, bisa pilih jumlah bulan cicilannya sesuai kesanggupan masing-masing. Nanti bisa didaftarkan. Untuk syaratnya bisa teman-teman siapkan nomor HP dan email. Menyambung nih Kak, pertanyaan dari Kakak FZK. Kakak, saya udah rehab, apakah akan aktif lagi kartu yang tidak aktif tadinya? Untuk pengaktifan kartu kembali untuk sobat JKN yang udah ikut program rehab, itu kartunya akan aktif setelah iuran rehab terakhir dibayarkan. Jika udah selesai nih Kak rehabnya, baru aktif kartunya. Gitu ya. Oke, udah clear berarti ya tentang fitur rehab. Nah, setelah ini dari sobat JKN udah join nih, nggak bingung lagi ya apa sih itu rehab gitu. Oh ya sobat JKN, for your information, kita juga ada akun Instagram BPJS Kesehatan Cabang Solo. Boleh di follow juga ya, karena teman-teman kita juga rajin ya share informasi terkait program JKN di Instagram kita. Dan insya Allah untuk sesi live ini akan berlangsung 2 kali dalam seminggu, setiap hari Selasa dan hari Kamis. Jadi boleh dipantengin terus sobat. Kita akan buka sesi seperti ini lagi, Q&A untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat JKN semua. Oh ya, sekali lagi kami informasikan lagi sobat, di live kita sore hari ini kita ada form berwarna kuning di sebelah kolom chat kita. Kalau ada dari sobat JKN yang ingin mendaftar baru atau reaktivasi kepesertaan JKN-nya, boleh langsung diinputkan saja datanya dan nomor handphone aktifnya. Nanti dari petugas BPJS Kesehatan akan membantu proses administrasinya. Jadi lebih gampang lagi ya Mil ya.
Ya, betul. Oke, mungkin oh ya, ada yang kelupaan nih dari Mobile JKN sendiri. Tadi kan menu ubah data udah nih, info kepesertaan udah, terus rehab juga udah. Terus ada lagi Nak Mel yang terkait riwayat kesehatan kita, terkait Oh, ya. pengecekan kesehatan. Jadi kita ada namanya fitur screening riwayat kesehatan. Wah, ini siapa nih dari Sobat JKN yang udah pernah akses fitur screening riwayat kesehatan? Jadi, fitur screening riwayat kesehatan ini adalah fitur yang digunakan oleh peserta JKN untuk deteksi dini riwayat kesehatannya. Dan ini bisa diakses 1 kali dalam 1 tahun. Jadi boleh nih Sobat JKN untuk dilakukan deteksi dini melalui fitur ini. Nanti cukup diisikan juga datanya, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi kesehatannya. Nanti akan keluar notifikasinya apakah peserta ini berpotensi berisiko terhadap penyakit tertentu. Kalau alhamdulillah kita semua tidak berisiko, nanti akan keluar juga notifikasinya tidak berisiko. Ya, kalau berisiko dianjurkan kepada peserta JKN untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di FKTP gitu. Keren ya, udah makin lengkap ya Mobile JKN-nya. Oke, next kita jawab pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Siapa? Boleh dibantu Mil? Siapa lagi nih yang mau kita jawabin? Ada lagi nih Kakak Love ya, Kak Love, Kak, Love boleh dulu dong. Nih, Love. Kak Love. Kak, boleh nanya mana tadi itu? Kak, boleh nanya kalau tunggakan 1.750.000 berapa kali pembayaran kalau di rehab, Kak? Balik lagi nih ke pertanyaan rehab berarti dari kita Kak Love. Gimana tuh Kak? Kakaknya tunggakan 1.750.000 berapa kali pembayaran? Kalau untuk tunggakan 1.750.000 kita cek dulu Kak untuk bulan menunggaknya berapa bulan. Misalnya kakaknya menunggaknya 8 bulan, itu bisa direhab 4 kali Kak, 4 kali pembayaran. Jadi untuk rehab itu bisa setengah dari bulan menunggaknya. Kalau kakak menunggak 10 bulan itu bisa direhab 5 kali cicilan. Jadi yang 1.500.000 ini kita hitung dulu Kak berapa bulan menunggaknya, baru bisa kita daftarkan berapa bulan untuk cicilan rehabnya ya Kak. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Love. Cukup untuk Mobile JKN. Kita move ke aplikasi berikutnya, fitur berikutnya. Oh ya, boleh. Oke. Oke, kalau apa sobat, kalau seandainya masih ada pertanyaan terkait aplikasi Mobile JKN, nanti langsung dulu. Ya, di drop dulu di kolom chat kita. Selanjutnya kita juga mau ngenalin kanal layanan non tatap muka Pandawa. Oke. Apa itu Pandawa, Mila? Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp dengan nomor layanan 0811 8165 165. Jadi di Pandawa ini Sobat JKN ada banyak sekali jenis layanan, mulai dari administrasi, informasi sampai ke pengaduan. Sobat JKN bisa mendaftar baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, ubah vaskes, perubahan kelas rawat, dan masih banyak lagi melalui WhatsApp Pandawa ini. Oh iya, yang gak kalah keren ya, Pandawa ini bisa diakses selama 24 jam ya sobat-sobat ya. 24/7. 24/7, aduh, udah ngalahin ini ya. Gak usah diterusin. 24/7 ya sobat. Oke, kita udah bahas Pandawa. Mungkin untuk apa-apa aja layanan di Pandawa, mungkin secara garis besarnya mirip juga dengan aplikasi Mobile JKN. Yang pasti untuk pelayanan administrasi bisa, terus ada pelayanan informasi dan juga pengaduan. Oke, jadi sahabat JKN semua, caranya itu gampang banget. Jadi kita dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165. Boleh nih di chat Pandawanya, hai, halo gitu ya. Nanti langsung direspon oleh Pandawanya. Nah, jadi nanti Pandawa akan balas pesan sahabat JKN. Udah gitu, sobat JKN bisa memilih menu pelayanan administrasi, informasi ataupun pengaduan. Dan sesegera mungkin Pandawa nanti akan merespon
chat dari Sobat JKN, dan ada beberapa pengisian format atau link yang dikirimkan oleh Pandawa untuk mendapatkan layanan administrasi lanjutannya. Nanti ada beberapa berkas yang dibutuhkan ya, tergantung layanan apa yang diakses gitu. Oke, udah gitu aja ya. Gampang ya, Simple ya. cara simpel. Dan gampang sekarang. Iya. Oke, selanjutnya mobil CKN udah, Pandawa udah. Terus boleh kita jawabin lagi pertanyaan dari Sobat Ya, JKN kita kita? lanjut. Ya. Pertanyaan dari Abid Niam. Iya. Apa Kak itu? mau masuk di JKN tapi lupa password, caranya gimana? Sedangkan JKN belum ada nomor HP maupun email. Gimana tuh Kak? Oh iya kakak, untuk peserta yang mendaftar di program JKN, di awal kan kita juga masukin data, nomor handphone dan email. Mungkin kakak terkendala masuk itu, bisa jadi nih asumsinya nomor handphone itu tidak valid saat pendaftaran dengan saat kakak mengakses mobil JKN. Bisa kita validasikan lagi ya nomor handphonenya. Handphonenya. Ya. Nanti ajukan aja Kak untuk perubahan datanya di Pandawa. Nanti kakak pilih menu administrasi, nanti kakak ajukan untuk perubahan nomor HP dan masukkan emailnya Kak. Nanti di Pandawa bisa dibantu nanti untuk perubahan data, untuk konfirmasi valid nomor HP-nya. Nanti kakak bisa login kembali di mobil JKN-nya melalui nomor HP yang sudah diganti. Oke, gitu ya kak. Selanjutnya Kak Sereni. Kak, kalau mau ganti Vaskes 1 tapi belum 1 bulan aktif, bisa nggak kak? Oh, mohon maaf Sobat JKN, untuk perubahan Vaskes itu tidak boleh dalam 1 kali sebulan. Minimal Sobat JKN itu sudah terdaftar di Vaskesnya, sudah 3 bulan terdaftar gitu, baru bisa diubah lagi ke Vaskes yang lain. Kalau masih sebulan aktif itu belum bisa dipindahkan ya kak, harus pakai Vaskes lama dulu untuk berobat gitu. Ya karena datanya dalam 1 bulan itu masih terbaca ya Bib masih ya, terbaca di Vaskes yang sama, yang lama. Bisa Untuk pindah Vaskes ini bisanya berapa bulan nih Beb? Sekali berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Ya, berarti kita bisa pindah Vaskes sekali dalam 3 bulan. Misalnya nih kalau kita alihkan hari ini, berarti nanti baru berlakunya itu di tanggal 1 bulan depannya. Selanjutnya Kak, kalau kita masih dalam program rehab cicilan, apakah pas sakit bisa dipakai BPJS-nya Kak? Oh iya, sebelumnya kami informasikan lagi teman-teman, tadi untuk program rehab ini kan program cicilan bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran. Jadi status kepesertaannya itu baru bisa aktif setelah proses cicilannya itu selesai, berakhir begitu. Kak, Kalau misalnya kakaknya sakit mau dipakai BPJS-nya, ajukan aja kak untuk pelunasan program rehabnya. Nanti tinggal dibayarkan aja sisa tunggakannya. Nanti bisa diaktifkan kembali kartunya kalau tunggakan tersebut sudah dilunasi. Kak, aku BPJS-nya Garut, sekarang merantau ke Jakarta. Cara ubah Vaskesnya gimana ya? Nah, Oke, seperti tadi kita udah jelaskan, mungkin kakaknya baru join nih. Tadi kakak siapa tadi kak? Kakak Siti Nurjana. Jadi kakaknya sekarang udah merantau ke Jakarta, sebelumnya itu di Garut. Kakak bisa ubah Vaskesnya melalui aplikasi Mobil JKN maupun WhatsApp Pandawa pada fitur ubah Vaskes, Ubah data peserta. ubah data peserta. Kak, BPJS sebelumnya ada tagihan, tapi sudah BPJS perusahaan. Rawat inap kena denda gak? Kak, BPJS sebelumnya ada tagihan, tunggakan, ada mungkin tunggakan, maksudnya. tapi sudah BPJS perusahaan. Rawat inap kena denda gak?
Oh iya, jadi sepertinya Kakak Sri ini sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri yang punya tunggakan. Tapi setelah itu sudah dialihkan lagi menjadi pekerja yang BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan. Tapi sudah BPJS perusahaan. Rawat inap. Nah, jadi rawat inap kena denda gak? Izin jawab ya kak, kalau sebelumnya ada tunggakan, terus kakaknya sekarang udah PPU kak, yang dibayarkan oleh perusahaannya. Kan sekarang kartunya udah aktif tuh kak. Misalnya kakak membutuhkan pelayanan di rumah sakit, nanti akan ternotis kak oleh rumah sakitnya, akan terbaca kakaknya ada tunggakan. Nah untuk denda sendiri itu tidak dikenakan denda ya kak, karena udah beralih ke PPU sekarang. Namun untuk tagihannya itu saja yang tinggal kakak bayarkan lagi kak. Jadi tidak ada denda, cuman melunasi tunggakan iuran saja kak. Soalnya nanti kalau misalnya kakak rawat inap, nanti dinotis sama rumah sakitnya kak, harus dibayarkan untuk pelunasan tunggakan iurannya terlebih dahulu, gitu ya kak. Iya, berarti untuk tunggakan atau iuran yang sebelum peserta ini dialihkan, itu akan tetap terbaca sampai kapanpun sobat, walaupun pesertanya ini sudah dialihkan segmennya ya Beb ya. Jadi suatu waktu nanti peserta akan alih mandiri lagi, otomatis untuk reaktivasi lagi tentu harus dibayarkan tunggakan lamanya ini, karena itu satu kewajiban dari peserta juga untuk membayarkan iuran sebelumnya begitu. Oke. Kak, suami istri sama-sama kerja, BPJS-nya PPU Kak. Apakah BPJS tidak bisa salah satu yang ditanggungnya Kak? Nah, ini gimana nih Bib? Suami istri sama-sama bekerja. Untuk suami istri sama-sama sebagai pekerja atau PPU saat ini itu tidak bisa dialihkan salah satunya ya kak, harus keduanya, karena sesuai aturan pemerintah kak, untuk pekerja penerima upah itu wajib didaftarkan dalam program JKN. Jadi misalnya kakak bekerja di perusahaan A, kak didaftarkan oleh perusahaan A program JKN-nya, sedangkan suami di perusahaan B nih didaftarkan juga kak untuk JKN dari perusahaan B gitu. Namun untuk cicilan iurannya kak, misalnya punya anak itu ke salah satu dari orang tuanya nanti masuk kak, bukan kedua-duanya. Jadi meskipun suami istri bekerja itu tetap terpisah kak untuk pembayaran iuran JKN-nya ya kak. Menjawab ya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari tanpa nama sudah cukup. Cara aktifin BPJS lewat online bisa tanpa ke kantor? Bisa dong, kita bisa mengaktifkan BPJS tanpa ke kantor dengan cara 3 cara nih kak. Melalui mobil JKN, Care Center 165 maupun WhatsApp Pandawa 0811 8165 165. Jadi misalnya sobat JKN mau daftarkan lewat mobile JKN, maka dengan mendownload aplikasi mobile JKN di Play Store maupun App Store-nya, didaftarkan dengan bermodalkan NIK dan nomor telepon ya kak. Maka bisa langsung terdaftar. Tuh. Gitu kakak, tanpa nama. Bisa kok akses tanpa ke kantor. Asik. Iya. Oke, selanjutnya wah, terima kasih untuk sobat JKN yang masih setia menemani kita di live sore hari ini. Kalau sekiranya masih ada pertanyaan atau ada keraguan-raguan terkait program, kita bisa disampaikan lewat kolom chat. Sekali lagi kami informasikan, saat ini kita sudah ada formulir kuning yang bisa diakses oleh peserta di sebelah kolom chat kita. Ini diperuntukkan bagi sobat JKN semua yang butuh layanan untuk pendaftaran baru maupun reaktivasi kepesertaannya. Jadi langsung aja dicantumkan, dimasukkan datanya dan nomor handphone aktifnya. Nanti dari petugas BPJS Kesehatan akan menghubungi sobat JKN semua untuk mempermudah proses administrasinya. Masih ada lagi pertanyaan? Kak, pertanyaannya cukup banyak dari tadi, dari Afrizal. Kak, saya bayar BPJS kok nggak bisa ya kak? Paknya bayar BPJS kesehatannya via apa pak? Kalau misalnya via bank, pastikan nomor VA-nya itu benar ya pak.
kita pastikan dulu sesuai dengan nomor VA, nomor BPJS Kesehatan yang dipunya. Kalau misalnya di perbankan itu di bank pemerintah seperti BRI, BNI, itu bisa nomor VA-nya 85 kali. Terus nomor BPJS Kesehatan dihilangkan 02 di depan. Masukkan nomor BPJS Kesehatan yang di belakangnya, itu baru nomor VA pembayaran. Kalau misalnya Bapak ragu untuk nomor VA pembayaran ini, bisa juga Pak dicek di aplikasi Mobile JKN, itu ada fitur nomor virtual account. Nanti bisa dicek di sana untuk validasi nomor VA-nya. Jadi kalau misalnya untuk membayarkan tunggakan, biar nggak salah-salah, biar bisa lancar nih pembayarannya, bisa dicek dulu Pak untuk nomor virtual account-nya. Jadi biar sukses nanti pembayarannya gitu ya Pak. Selanjutnya, baru ganti KK, KTP alamat lama, masih aman nggak buat BPJS lahiran? Oh iya, sebenarnya kami informasikan sobat, alangkah lebih baiknya untuk jika sobat JKN sudah ada perubahan alamat atau domisili di KK-nya, boleh diupdate lagi datanya biar valid ya, update ya untuk data kepesertaan BPJS-nya. Jadi untuk aksesnya bisa lewat menu perubahan data di aplikasi Mobile JKN atau lewat WhatsApp Pandawa juga bisa, atau datang ke kantor BPJS Kesehatan juga bisa. Selagi BPJS Kesehatannya aktif, status JKN-nya aktif, berarti nanti bisa digunakan gitu ya Kak ya, termasuk untuk lahiran. Tapi saya anggota BPJS terdaftar. Nomor NIK KTP saya anggota BPJS yang terdaftar, cuma saya dan ponakan, sedangkan KTP istri terdaftar anak-anak. Gimana maksudnya? Nomor NIK KTP saya. Oh, segmennya berbeda. KTP saya anggota BPJS, cuma saya dan ponakan yang KTP istri terdaftar anak-anak. Itu Bapak Agus Triyono, nomor NIK KTP saya anggota BPJS yang terdaftar cuma saya dan keponakan. Sedangkan KTP istri itu terdaftar ada nama anak-anak. Itu bisa dipastikan kembali Pak untuk segmen kepesertaan BPJS-nya apa. Bisa jadi itu berbeda Pak, meskipun dalam satu kakak nih Bapak sama istri. Tapi kalau beda segmen kepesertaannya, maka di Mobile JKN itu terdaftar yang terbaca tuh berbeda juga anggotanya Pak. Bisa jadi kalau Bapak pekerja, Ibu juga pekerja, itu segmennya kan berbeda. Yang tanggungan anak-anak itu masuk ke istri dan Bapak cuman sama keponakan gitu. Jadi bisa dipastikan lagi Pak untuk segmen kepesertaannya. Nanti bisa diakses di menu dan informasi peserta di Mobile JKN, itu bisa di search melalui nomor KK ya Pak. Nanti kalau udah pakai nomor KK nanti nampak tuh Pak nama-nama anggota yang terdaftar gitu. Oke, udah menjawab pertanyaannya Bapak Agus. Selanjutnya dari Kakak Mary. Kakak Mary-nya masih join tidak ya di live kita hari ini? Kak, awalnya BPJS kami dari perusahaan yang bayar, sekarang udah berhenti. Gimana cara untuk mandiri? Berarti Kakak mau alih mandiri ya, karena BPJS dari perusahaannya sudah nonaktif. Bisa Kak, nanti melalui WhatsApp Pandawa bisa, lewat Mobile JKN bisa ya Beb ya? Bisa. Ya nanti tinggal alih segmen saja. Caranya gampang kok Kak, nanti tinggal kirimkan KTP atau kakaknya lewat WA Pandawa dan nomor rekening untuk pengalihan sebagai peserta mandiri. Iya. Jika sudah terdaftar nanti akan keluar nomor virtual account pembayarannya, dan kalau peserta baru tentu dikenakan masa tunggu 14 hari dulu baru bisa dilakukan pembayaran iuran pertama, baru bisa aktif BPJS-nya. Namun untuk kalau maksudnya TMT-nya di bulan yang sama, berarti nanti bulan depan biasanya langsung ya Beb ya, langsung bisa dibayarkan iurannya gitu Kak. Oke, Kakak Mary, terima kasih. Soalnya Kakak Kak Aska, Kak kalau udah nunggak gimana nih cara bayarnya? Gimana nih teman-teman? Kalau sudah menunggak, Kakak Aska. Kak Mila, siapa nih? Iya, kalau sudah menunggak berarti status BPJS-nya itu mati ya Kak, ya nonaktif ya. Premi.
karena premi. Nah, untuk cara bayarnya itu mudah Kak, bisa melalui mobile banking atau e-commerce, itu bisa dibayarkan untuk tagihan iuran BPJS kesehatannya. Asalkan nomor virtual account-nya itu udah benar ya Kak, itu bisa dibayarkan di kanal iuran pembayaran JKN, itu ada di perbankan, seluruh bank pemerintah, bank nasional itu sudah bisa dibayarkan untuk iuran BPJS kesehatannya, maupun di e-commerce Kak, sekarang udah gampang juga, lewat Shopee bisa, Dana, Link, GoPay dan lain sebagainya, itu juga bisa Kak untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan. Atau misalnya Kak ragu, bisa juga datang ke pos, nanti dibantu untuk pembayaran iuran BPJS kesehatan. Ya, jadi mungkin sekalian ingin menginformasikan juga kepada Sobat JKN semua untuk selalu memastikan kepesertaan JKN-nya tetap aktif, karena kita tidak tahu kapan kita membutuhkan pelayanan kesehatan itu, dan terutama bagi peserta yang menunggak. Misalnya nih, ketika BPJS kita atau status JKN kita nonaktif dan ternyata mohon maaf ada dari anggota keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan, dan otomatis kan harus mengaktifkan lagi dengan membayarkan tunggakannya. Nah, jika pesertanya ini mengalami rawat inap di rumah sakit, itu 45 hari sejak pelunasan tunggakannya akan dikenakan masa denda Sobat. Jadi denda ini berlaku kalau pesertanya sempat dirawat inap di rumah sakit gitu. Jadi nanti akan dikenakan biaya tambahan, biaya denda yang akan diakumulasikan oleh pihak rumah sakitnya. Jadi Tapi jangan kalau enggak ya Kak, iya, benar banget. nanti butuh rawat inap dan jadi denda. Jadi kena denda begitu. Kalau dendanya itu nanti tergantung besaran biaya pelayanan di rumah sakit. Karena nanti pihak rumah sakit yang akan mengeluarkan denda untuk peserta yang sebelumnya menunggak. Nih, mana lagi Mila? Mila masih semangat? Masih dong. Ya, ini fokus kali ini melihat pertanyaan-pertanyaan dari sahabat JKN kita yang makin sore makin rame ya, luar betul. biasa. Mari kita kasih love dulu. Terima kasih Sahabat sahabat JKN. yang sudah join. Oke, kita jawab pertanyaan lagi dari Kakak Eli Susanti. Ya boleh. Ya, apa pertanyaannya Mila? Pertanyaan dari Kakak Eli Susanti. BPJS kami udah nonaktif dari pemerintah, jadi kami mau hidupkan lagi BPJS-nya. Nah, Sobat JKN yang tadinya segmennya itu dari pemerintah, BPJS yang dibayarkan gratis dari pemerintah, lalu nonaktif nih, maka Sobat JKN dapat mengaktifkan kembali ke dinas sosial setempat. Nah, dari dinas sosial nanti akan diberikan surat rekomendasi jika memang masih layak untuk mendapatkan BPJS dari pemerintah. Jika sudah dapat, maka bisa diaktifkan kembali, dibantu oleh kami dari BPJS Kesehatan. Jadi tergantung dinasnya lagi Bapak Ibu, kalau misalnya masih terdaftar nih sebagai penerima bantuan iuran, itu dapat kami aktifkan kembali di BPJS gratisnya. Namun kalau misalnya sudah tidak terdaftar lagi, itu Bapak Ibu bisa aktifkan kartu BPJS kesehatannya dengan pengalihan ke peserta mandiri. Oke, selanjutnya Kakak Siti. Kak, pencairan jam sostek ketenaga kerjaan apa bisa di kantor BPJS, BJS? Oh ya. BPJS ya, itu kantor typo, BPJS Kak. typo. Mohon maaf sekali Kak Siti, karena BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan kita beda instansi Kakak. Jadi mungkin boleh dilaporkan aja ke BPJS Ketenaga Kerjaan. Oke, buat ketika bisa gak buat BPJS? Oke, ini kayaknya udah. Kak Rizky, halo. Ya, halo lagi. Halo juga Kak Rizky. Kak Rizky masih join atau tidak nih di live kita? Kak, pencairannya. Oke, ini udah. Udah tuh. Kayaknya ini pertanyaannya rata-rata bersama ya. Bersama. Saya gak aktif lagi, kemana nih? Kata Kakak Aminah. Kak, untuk pengaktifan reaktivasi atau pendaftaran boleh diakses aja formulir kuning kita yang ada di sebelah kolom chat kita. Nanti kita akan bantu reaktivasi status kepesertaan JKN-nya Kak Aminah gitu.
Tapi dengan syarat nomor handphonenya harus aktif ya Kak, untuk mempermudah petugas nanti hubungi Kak Aminah. Selanjutnya Kak, kalau aktifin lagi BPJS bagaimana dari kelas 3? Kalau aktifin lagi BPJS bagaimana dari kelas 3? Oh iya, Enggak kayak. kalau kakak nonaktifnya karena ada tunggakan atau premi, boleh langsung dibayarkan aja Kak. Iuran yang tertagih itu nanti langsung otomatis aktif dan bisa digunakan lagi JKN-nya. Iya. Aku tiap bulan bayar terus sedangkan karyawannya udah pindah kerjanya, aku rugi bayarin terus. Nah, ini mungkin Perusahaan. perusahaan BPJS yang ditanggung perusahaan ya Kak. Untuk kasus tersebut kakaknya kan mungkin owner dari perusahaan yang tersebut, karyawannya udah pindah kerja sedangkan kakak masih bayar juga. Itu bisa dilaporkan ya Kak ke RO Gimana Iya. nanti ke Relationship Officer BPJS Kesehatan, tempat kakak daftarkan dulu untuk badan usahanya. Nanti bisa dilaporkan untuk karyawan ini sudah pindah, nanti bisa dihilangkan untuk karyawan tersebut. Jadi kakak bulan berikutnya tidak dibayarkan lagi untuk karyawan yang sudah pindah tersebut Kak. Jadi bisa dilaporkan saja Kak. Untuk pengurangan anggota dari perusahaannya, Kak bisa langsung lapor ke Relationship Officer kita, atau bisa juga datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nanti kita lakukan perubahan data dan pengurangan karyawannya. Oke, gitu ya Kak Nining. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nilda. Kak, saya udah telat bayar. Telat bayarnya baru 8 hari. Apa udah dinonaktifkan? Gimana tuh Kak? Telat bayar Udah 8 hari telat bayarnya. Apakah udah dinonaktifkan? Oh ya, berarti bulan sebelumnya kakaknya masih aktif ya, masih bayar iurannya ya. Jadi maksimal 1 bulan ya telat bayar itu nanti otomatis akan nonaktif BPJS Kesehatannya. Cuman untuk meminimalisir, kami sarankan iuran itu dibayarkan setiap tanggal berapa, Bib? Setiap bulannya paling lambat itu sebelum tanggal 10. 10. Jadi kalau misalnya sekarang kan udah tanggal 19, sudah lewat 8 hari dari tanggal 10, itu masih bisa Sobat JKN bayarkan untuk iuran BPJS Kesehatannya. Itu masih sesuai dengan iuran bulan tersebut, belum dikenakan tunggakan ya Kak, karena masih bulan berjalan. Masih di bulan berjalan. Jadi meskipun sudah lewat dari tanggal 10, itu masih bisa dibayarkan Masih bisa Kak, belum telat lagi. Masih dalam bulan itu ya, Bib? Masih ya? bulan yang sama. Kak, kalau oke, saya sudah lihat. Syarat bisa kerja di BPJS apa Kak? Info lokernya Kak. Untuk loker BPJS Kesehatan mungkin bisa dipantengin aja Kak akunnya BPJS Kesehatan RI yang ada di Instagram. Nanti kalau ada info rekrutmen pasti akan di-share di sana kita. Oke, 199 bicara. Yang mana lagi? Yuk. Next ada pertanyaan dari kakak Oreo, O-nya banyak. Oreo. BPJS kalau nggak dibayar tunggakannya sudah banyak, tapi mau on kan BPJS lagi, itu gimana bayarnya Kak? Jadi si kakak Oreo ini udah banyak nih tunggakannya, tapi mau on lagi, mungkin terkendala biaya karena tunggakannya terlalu banyak. Maka kita punya program yang namanya itu Rehab Sobat CKN. Rencana pembayaran iuran bertahap. Bisa aksesnya di mana Mila? Rehab. Untuk pendaftaran Rehab bisa melalui mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa. Jadi kakak yang menunggak bisa dicicil untuk pelunasan iuran yang tertunggaknya melalui program Rehab. Nah, kartunya akan aktif kembali jika cicilan terakhirnya dibayarkan. Oke, lanjut ada Teteh Gelis 017. Saya sudah daftar Rehab dan sudah mulai bayar. Status pembayaran banknya lunas, di Rehabnya belum. Cara ceknya gimana ya Kak?
saya sudah daftar rehab dan sudah mulai bayar. Status riwayat pembayaran bisa dicek di mobil JKN Bapak Ibu di menu info riwayat pembayaran. Jika statusnya di sana masih diterima bank, itu proses pembayarannya sudah masuk ke bank, namun belum masuk ke sistem BPJS Kesehatan. Maka dari itu untuk rehabnya belum berkurang. Nah, kalau misal statusnya sudah lunas, itu udah masuk ke sistem kita ya Bapak Ibu. Jadi nanti udah berkurang itu untuk cicilan rehabnya. Jadi pastikan dulu di info riwayat pembayaran apakah status pembayarannya masih di bank atau sudah lunas. Kalau sudah lunas itu sudah masuk ke sistem BPJS Kesehatan, udah terbayarkan iurannya. Selanjutnya dari Kakak Ning Zakaria, iuran jika masih ada saldonya, kenapa tidak bisa dibayar via mobile banking, terutama Brimo? Oh iya, berarti kakaknya ini bersaldo statusnya, terus tapi tidak bisa dibayar via mobile banking, terutama Brimo. Gimana nih Kak Bibda? Untuk peserta yang punya saldo ini biasanya langsung ditarik ya Bib ya, misalnya coba mungkin dan aja yang jika masih ada saldonya. Iuran jika masih ada saldonya, kemungkinan kakak bulan sebelumnya berlebih gitu ya kak pembayarannya, jadi bersaldo. Kalau jika pembayarannya berlebih dan bersaldo, itu otomatis bulan berikutnya dipotong dari saldo kak, jadi tidak bisa dibayarkan secara manual di bankingnya. Namun jika saldonya sudah habis, nanti baru bisa dibayarkan kembali kak. Kalau via mobile banking itu Brimo, pastikan dulu kak untuk via pembayarannya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar itu sukses kak untuk pembayarannya di Brimo. Pastikan nomor VA pembayarannya benar. Sama aja. Udah sama. Untuk Bapak Afrizal biasanya bayar pakai M-Banking. Sekarang kok nggak bisa kak? Tadi udah kami bantu jawab ya Pak untuk pembayaran di M-Banking. Pastikan dulu Pak untuk VA pembayarannya sudah benar atau belum, sesuai dengan nomor virtual account-nya. Kalau sudah benar itu biasanya sudah bisa dibayarkan. Atau kalau Bapaknya masih ragu, bisa kami tindak lanjut lagi Pak untuk pertanyaannya, bisa diisi aja di formulir kami di formulir kuning di bawah. Ya di sebelah kolom chat. Bantu bikinkan untuk virtual account. Iya, nanti petugas jelita namanya akan menghubungi Sobat JKN yang butuh pendaftaran baru ataupun reaktivasi kepesertaannya, dengan catatan nomor yang diinputkan nomor handphone yang aktif ya Sobat JKN ya. Oke, selanjutnya Oke, gak terasa udah lumayan lama juga ya, udah lebih satu jam. 1 jam lebih kita menemani Sobat JKN di sini. Mudah-mudahan pertanyaan tadi, jawaban tadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua. Barangkali tidak terjawab satu persatu karena sebagian besar itu pertanyaannya hampir sama ya sobat ya. Dan kita masih ada sisa waktu 3 menit lagi. Kalau Sobat JKN ada pertanyaan bisa diisi aja formulir kuning kami di bawah, nanti kami bantu tindak lanjut. Yang pasti sekali lagi kami izin menginformasikan juga ke Sobat JKN untuk tetap selalu memastikan status kepesertaannya itu aktif agar tidak ada kendala saat mengakses layanan kesehatan ya Sobat ya. Dengan rutin bayar iuran maksimal itu bisa dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya. Jika terkendala dan dalam membayarkan iuran yang mungkin sudah terlanjur menunggak, itu kita ada namanya program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap. Bisa daftar secara mandiri lewat aplikasi mobile JKN atau lewat petugas BPJS Kesehatan langsung. Untuk tunggakannya itu bisa dilakukan pembayaran dengan cara mencicil minimal 4 bulan ya Bifda ya. 4 bulan maksimal 12 bulan cicilannya gitu. Selanjutnya membayar status
ada lagi pertanyaan dari sobat JKN. Kak, nomor HP saya sudah dipakai sama orang untuk membuat BPJS Kak, jadi saya gak bisa buat mobil JKN. Dari mamanya Nara. Ya, oh ya, ini sering banget terjadi ya, ketika nomor handphone kita dipakai oleh anggota keluarga kita mungkin. Jadi terkendala saat akses mobil JKN-nya. Bisa nanti kita validasikan lagi datanya sobat di menu di Pandawa bisa. Di Pandawa. Diubah Di-update data. aja, Ibu, untuk nomor HP-nya diupdate di Pandawa, diubah dengan nomor HP baru nanti login kembali dengan nomor HP baru di mobil JKN. Iya. Oke, terakhir boleh minta closing statement dari Kak Mila atau Kak Bifda? Iya. Jadi closing statement untuk live kita hari ini, Sobat JKN. Jadi Sobat JKN kalau ada butuh layanan administrasi, tidak perlu repot-repot ke kantor BPJS Kesehatan, karena kita sudah ada mobil JKN, Care Center 165, dan layanan WhatsApp Pandawa di 0811 8165 165. Ya, dari Kakak Bifda ada tambahan untuk sobat JKN kita? Untuk sobat JKN, jangan lupa pastikan untuk BPJS Kesehatannya selalu aktif dengan membayarkan iuran BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 setiap bulannya, dan pastikan segmen kepesertaannya itu selalu aktif untuk bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan baik di Vaskes maupun di rumah sakit nantinya. Oke. Cukup, luar biasa di 16.20. Ya, Gak terasa ya sesi live kita berakhir, dan insya Allah next kita akan ketemu lagi di sesi live berikutnya. Insya Allah di hari Kamis nanti sobat, Kamis sore akan kita infokan lebih lanjut di story TikTok dan juga Instagram kita semua. Oke, segitu dulu dari live kita sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Ada Kakak Bifda, Kak Bib, dan Kak Mila dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Oke, kita mau ucapin terima kasih banyak untuk sobat JKN yang udah join di live sore hari ini. Mohon maaf kalau mungkin pertanyaannya belum terjawab semuanya. ya, belum terjawab semuanya. Barangkali tadi jawaban-jawaban yang kami yang udah disampaikan dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sobat JKN semua, dan sampai ketemu lagi di hari Kamis nanti gitu. Saya Musa Vegia. Saya Bifda Syahira. Saya Bila Maulina. Kami tutup bertiga Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Salam sehat selalu. Semoga sehat selalu. Oh ya, terakhir kita masih open untuk sobat JKN yang butuh layanan pendaftaran baru maupun reaktivasi kepesertaan, bisa melalui formulir kuning yang berada di samping kolom chat kita. Oke, terima kasih. Izin kita akhiri live kita sore ini. Assalamualaikum.